Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah kepada kita pada malam hari ini. Kita bisa kembali belajar bersama tentang menata rumah tangga melalui kajian yang dianggit oleh keluarga Sa'adah. Dan malam ini kita akan berada di sesi yang ketiga. Seingat saya ini adalah sesi ketiga selama kajian munakahat dipulihkan kembali tahun ini. Yang pada malam ini kita akan membahas tentang pernikahan itu adalah wasilah, ya bukan tujuan. Sehingga jangan jadikan pernikahan sebagai medan kebergantungan kita, medan kita untuk mendapatkan kebahagiaan di dalamnya, tetapi itu adalah merupakan kendaraan yang menyampaikan kita kepada sumber dari segala sumber kebahagiaan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita sadari bahwa kebahagiaan itu bergantung pada kesempurnaan. Jadi semakin sempurna diri kita, semakin matang jiwa kita, maka dengan sendirinya kita akan memetik kebahagiaan di dalam kebun diri kita sendiri. Kita tidak perlu mencari-cari kebahagiaan di luar diri kita. Karenanya maka kemudian ketika orang telah mencapai sempurna ini, dia akan mudah sekali mengakses kebahagiaan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha sempurna, dan tentu saja Allah adalah sang maha bahagia. Dan Allah berbeda tentu dengan makhluknya, manusia ini. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan kesempurnaan lewat ketunggalannya, ya dengan dirinya sendiri dia mendapatkan kebahagiaan dan kesempurnaan, sementara manusia itu mendapatkan kebahagiaan melalui apa? Melalui kemenduaan atau dengan adanya sekutu dalam dirinya. Jadi dia memerlukan selain dirinya untuk bisa mencapai namanya kesempurnaan. Jadi sekali lagi, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dia sempurna dengan ketunggalannya, tidak ada satupun makhluk yang bisa menyaingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi manusia akan mendapatkan kesempurnaan itu ketika dia berada dalam ranah dualitas. Yang dualitas ini kemudian diramu sebagai namanya pasangan. Sebagaimana Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tazawwajal abdu faqad istakmala nisfaddin falyattaqillah bin nisfil baqi." Barang siapa dari seorang hamba yang menikah, maka sungguh dia telah menyempurnakan separuh agama, dan separuhnya itu disempurnakan, sisanya itu disempurnakan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya orang yang menikah, orang yang berpasangan itu memiliki peluang yang besar untuk mengakses kebahagiaan di dalam hidupnya. Sebagaimana dalam pertemuan sebelumnya saya menyampaikan bahwa pernikahan itu adalah nikmat tamami, nikmat sempurna yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Apa saja nikmat itu? Coba kita kembali mengingat kajian sebelumnya. Nikmat yang pertama adalah nikmat hidup yang disebut dengan nikmat ijad. Kemudian yang kedua, nikmat rezeki. Yang ketiga adalah nikmat akal. Yang keempat adalah nikmat agama, ya, nikmat agama. Dan di balik kemudian nikmat agama ujungnya adalah pernikahan. Kenapa pernikahan ini menjadi puncak dari semua nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala
karuniakan kepada hambanya. Pertama, bahwa orang tidak bisa menikah kalau dia tidak hidup. Jadi hanya orang yang hidup saja yang bisa menikah. Ya, orang hidup dengan orang mati misalnya tidak bisa di antara dua orang ini menikah karena ada satunya mati, ya. Jadi hanya orang yang hidup. Kemudian yang kedua adalah dia punya rizki, ya, punya rizki bahkan kekayaan. Karena kalau dia tidak memiliki modal untuk memberi nafkah, ya, maka dia tidak punya kewajiban untuk menikah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah eh, akal. Ya tentu saja akal ini penting. Orang idiot, ya orang yang tidak punya pikiran, orang stres, orang gila, maka dia tidak bisa menikah. Yang terakhir adalah agama. Tentu saja yang mengikatkan hati di antara dua insan itu adalah agama. Nah, dengan menikah itu semua nikmat itu terangkum. Makanya kenapa pernikahan itu sekali lagi disebut dengan nikmat tamami, nikmat yang sempurna yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian bagaimana kita disebut sempurna melalui pernikahan? Nah, di dalam pernikahan itu manusia sedang memasuki atau memadukan dua dimensi, yakni dimensi jamal dan dimensi jalal. Dimensi jamal itu adalah terkesan indah, lembut, dan halus. Sementara dimensi jalal adalah perkasa, gagah, dan kokoh. Itu dimensi jalal. Maka orang itu akan merasakan sempurna atau kamal apabila antara jalal dan jamal ini telah menyatu dan berpadu. Ya, jadi kalau orang itu telah menemukan, ya, jamal, bagi yang jalal telah menemukan jamalnya, bagi yang jamal telah menemukan jalalnya, maka saat itulah dia akan merasakan kamal atau sempurna dalam menjalani hidup ini. Nah, kamal atau sempurna itu tentu saja adalah kondisi jiwa yang tidak bisa dibagaimanakan atau tidak bisa digambarkan. Orang yang menemukan kebahagiaan yang meluap-luap di dalam dirinya, tentu saja ini tak bisa digambarkan dengan logika, tidak bisa digambarkan dengan akal. Ya, kenapa? Orang yang sempurna ini, ya, dia tidak bisa dikurangi, juga tidak bisa ditambah, dan sekali lagi tidak bisa digambarkan oleh kita bagaimana kebahagiaan yang dirasakan oleh jiwa yang telah mencapai sempurna. Ya, kemudian melalui pernikahan itu orang akan merasakan kebahagiaan, tetapi tidak serta merta orang yang menikah pasti bahagia. Ya, berarti kalau demikian sesungguhnya pernikahan itu bukan sesuatu yang ketika orang menikah serta merta bahagia. Tidak, tetapi pernikahan ini tadi seperti jalal dan jamal ini adalah seperti sayap, ya, seperti sayap yang mengepak di udara. Ya, sayap burung itu mengepak di udara. Jadi orang ketika dia sudah menikah seperti burung yang punya dua sayap. Ketika dia punya sudah sayap, maka dia bisa mengepak dan bisa terbang di udara. Kayak dulu kita pernah mendengar mungkin atau membaca buku yang dikarang oleh Khalil Gibran bernama Broken Wing. Broken Wing artinya sayap yang patah. Ya, kalau sudah sayapnya satu saja patah, maka dia pasti jatuh. Maka berapa banyak orang yang dulu pada saat dia masih bersama dengan istrinya, dia bahagia dan prestasinya begitu mengalami akselerasi, tetapi ketika dia sudah ditinggal oleh pasangan hidupnya, kemudian spiritnya menjadi mengendor, performance-nya juga jadi redup. Itu kenapa? Itu artinya bahwa pasangan itu begitu penting untuk bisa menjadi
teman atau kawan kita untuk terbang menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekali lagi bahwa tadi ketika orang menikah tidak serta-merta langsung bahagia, tetapi pernikahan ini adalah seperti sebuah biji yang harus diproses oleh kita. Dia harus disemai, harus disiram, harus dipupuk, sampai kemudian nanti dia bisa berbuah. Ketika berbuah, maka dia bisa memberikan manfaat bagi sesama. Nah, manfaat itulah yang sebenarnya bisa menghadirkan atau mendatangkan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Nah, kemudian bagaimana tadi ketika kita membicarakan tentang Jamal dan Jalal itu, ya, laki dan perempuan itu Jalal laki-laki, kemudian Jamal itu perempuan, maka dia harus bekerja sama, ya, bekerja sama. Jadi bukan tidak ada satupun di antara mereka yang meletakkan diri hanya sebagai objek, ya, tapi kedua-duanya sama-sama menjadi subjek yang saling tolong menolong, ya, saling tolong menolong untuk sampai pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau di dalam Al-Qur'an disampaikan kita cari dulu ya. Disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 71 Allah berfirman wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan sebagian mereka awliya'u ba'd adalah penolong bagi sebagian yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Memerintahkan yang baik dan juga mencegah yang munkar, wa yuqimuna shalah dan menegakkan salat, wa yu'tuna zakat dan menunaikan zakat, wa yuti'una Allah wa rasulahu dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya, ulaika sayarhamuhumullah, mereka itu maka Allah akan menyayangi mereka. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah lagi maha perkasa, maha mulia, lagi maha bijaksana. Ini kata guru saya, kenapa ini ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar itu didahulukan daripada yuqimunas shalah wa yutuna zakah? Karena ini bicara tentang laki dan perempuan yang itu ala berpasang-pasangan. Mereka saling tolong-menolong di dalam memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Ya, berarti di antara laki dan perempuan, suami istri ini posisinya adalah saling tolong-menolong, bekerja sama, bersinergi, menumbuhkan chemistry, menumbuhkan kimiawi di antara mereka ini untuk bisa apa? Bersama-sama dia untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan di antara mereka memposisikan sebagai objek, semuanya adalah subjek yang saling bekerja sama. Nah, kenapa? Kenapa selama ini di dalam pernikahan sering banyak orang yang luka? Sering banyak orang yang sakit oleh karena pernikahan. Itu karena dia seringkali menempatkannya sebagai objek, tidak menempatkan sebagai subjek yang bisa berbagi, memberi, membahagiakan, menolong. Ya, kita kalau objek apa? Kalau objek itu posisinya ditolong, diberi, disayangi, dicintai, dihargai, itu adalah semua meletakkan diri sebagai objek. Namun pernikahan menyadarkan kepada kita bahwa kita sama-sama sebagai subjek yang fokus memberi, fokus berbagi, fokus membahagiakan. Bahkan bagaimana kita bersinergi, kita bisa menghadirkan kebahagiaan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ini pentingnya bahwa sekali lagi, kenapa tadi kita sering luka, bahkan menempatkan sebagai play victim, ya, kita sebagai korban di dalam pernikahan, ya karena kita seringkali menempatkan diri kita sebagai objek, bukan sebagai subjek. Nah, padahal tadi kebahagiaan itu akan diraih ketika kita menempatkan diri sebagai subjek, ya, sebagai subjek, sebagai khalifah yang memberi dan berbagi kepada pasangan. Nah,
Kemudian tadi ketika suami istri sudah berpadu, maka dia tadi seperti dua sayap. Maka ketika burung itu terbang di udara, maka dia harus siap menghadapi gelombang angin yang sangat kencang. Mungkin banyak tantangan-tantangan yang ada di angkasa raya itu. Maka demikian juga kita ketika sudah menikah, kita harus siap bersama-sama menghadapi semua tantangan yang akan dihadapi dalam pernikahan. Ya, jangan pernah meletakkan kesalahan kepada pasangan. Kita bersama-sama, kita tanggung bersama setiap persoalan, setiap kepahitan, setiap kegetiran yang dialami dalam pernikahan. Ya, selama ini kenapa kita seringkali sekali lagi kita sering sakit hati dalam pernikahan itu? Karena kita tidak menganggap ini adalah tanggung jawab bersama. Mungkin seorang istri seringkali merasa terlukai karena merasa bahwa kehidupan rumah tangga ini adalah tanggung jawab suami. Ya kan? Dan itu ketika dia sudah punya mindset seperti itu, dia akan mudah disakiti. Ya, enggak, rumah tangga ini adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita bersama-sama, mari kita bersinergi, mari kita bekerja sama untuk bisa menjadikan rumah tangga kita ini sebagai zona surga, sebagai area kebahagiaan bagi diri kita. Ya. Kemudian, nah sekarang pernikahan itu penting, ya. Tetapi lebih penting daripada pernikahan, ya. Apa yang lebih penting? Tujuan yang ada di balik pernikahan, ya. Jadi pernikahan itu semacam kendaraan. Itu memang penting untuk menyampaikan kita kepada tujuan. Tetapi jauh lebih penting bagi kita daripada pernikahan itu adalah apa tujuan. Nah, tujuan itu haruslah yang kekal. Tujuan itu haruslah yang sempurna. Ya, tujuan itu adalah dia yang menjadi akhir dari perjalanan pernikahan ini. Apa tujuannya tadi? Tujuan dari pernikahan itu adalah mendapatkan ridhonya Allah. Tujuan pernikahan itu adalah bagaimana kita bisa ekspansi rahmah. Bisa memperluas rahmah. Dengan cara apa? Dengan kita menikah, bahwa rahmah itu tidak hanya untuk diri kita, tapi rahmah itu disebarkan kepada pasangan. Bahkan mungkin nanti akan diturunkan kepada anak-anak, bahkan mungkin menyebar kepada tetangga kanan kiri, sehingga bahwa pernikahan itu adalah merupakan sebuah sarana bagi kita untuk ekspansi rahmat tadi, untuk memperluas rahmat dan kasih sayang. Loh, semakin luas kasih sayang kita, semakin luas rahmat kita, maka orang itu semakin bahagia hidupnya. Ya, jadi kebahagiaan itu bergantung cakupan cinta kita. Maka guru saya menyampaikan pertama orang itu mencintai dirinya. Ya, sehingga apa saja yang menjadi tujuan itu adalah untuk dirinya saja. Nah, orang seperti ini yang egois, egosentris seperti ini, dia tidak bisa menikah. Karena meskipun dia menikah, pasti tujuan hanya untuk memenuhi dirinya. Dia mencintai pasangannya dengan cinta dirinya, bukan dengan cinta pasangan. Sehingga dia memberikan apapun kepada pasangan hanya untuk membahagiakan dirinya, bukan membahagiakan pasangan. Misalnya pasangan sedang marah-marah, tidak suka kalau lihat pasangan marah, maka diberi sesuatu sehingga pasangannya tidak marah. Nah, ketika pasangannya tidak marah, dia akan bahagia. Berarti dia memberi sesuatu kepada pasangan itu bukan untuk pasangannya, tapi untuk membahagiakan dirinya sendiri. Ya, jadi orang yang egois di dalam pernikahan itu dia yang mencintai pasangan dengan cintanya, bukan mencintai pasangan dengan cinta pasangan. Ya, dengan cinta pasangan. Misalnya pasangan kita menyukai baju yang misalnya warna hijau gitu ya, warna hijau. Kemudian kita menyukai warna merah. Lalu kemudian kita beri hadiah pasangan kita saat ulang tahunnya itu dengan baju warna merah. Nah,
Ketika kita ini memberi baju warna merah itu, kita mencintai pasangan, memberi hadiah pasangan dengan cinta diri kita, bukan dengan cinta pasangan. Misalnya kalau dengan cinta pasangan, kita memberi sesuai dengan cita rasanya dia, kesukaan dia, kecondongan dia. Itu namanya mencintai pasangan dengan cinta pasangan itu, bukan dengan cinta diri kita. Ya, ini penting ya. Selama ini kita kan mencintai tapi egois. Nah, kemudian yang kedua, kata guru saya, orang mencintai keluarga. Dia sudah hilang dirinya dalam ditelan oleh cinta terhadap keluarga. Dia bisa mengorbankan apa saja untuk keluarganya. Ya, dia mengorbankan apa saja untuk keluarganya. Bahkan mungkin kalau dia misalnya punya uang 1 juta misalnya, kemudian keluarganya dia beri mungkin 1 juta 950 diberikan semuanya kepada keluarganya, untuk dirinya 50 cuma merasa cukup. Kenapa? Karena bagi dia lebih penting keluarganya ketimbang dirinya. Nah, saat itu mungkin kita berpikir, kalau dia memberi bagian untuk dirinya sedikit, dia pasti menderita. Oh tidak, karena ketika orang mencintai sesuatu, kebahagiaannya itu bukan ketika mendapatkan. Kebahagiaannya itu ada saat dia memberi. Ya itu. Jadi saat memberi, maka dia bahagia. Nah, kemudian berikutnya, yang ketiga, kata guru saya, mencintai level yang ketiga adalah mencintai bangsa ini. Mencintai bangsa. Loh, kalau dia itu cakupannya mencintai bangsa, maka dia bahagianya jauh lebih besar lagi. Kenapa? Karena bangsa ini tidak sepi dari orang yang bahagia. Melihat setiap anak bangsa yang mendapat prestasi, melihat setiap anak bangsa yang mendapatkan kenikmatan, dia juga itu bahagia. Nah, yang terakhir adalah yang berikutnya, mencintai semua yang memiliki kesamaan agama dengan kita. Jadi lintas negara. Ya, di sana kalau ada di Palestina orang menderita, maka kita merasa ikut menderita. Tetapi kalau di negara lain orang yang seagama dengan kita bahagia, jika kita juga ikut bahagia. Yang terakhir adalah mencintai seluruh kehidupan ini. Nah, inilah maksudnya apa? Pernikahan itu adalah untuk bisa merepas ya kebahagiaan cinta yang egoistik ini menuju cinta yang lebih luas. Cinta kepada keluarga, bahkan kemudian cinta kepada anak bangsa ini, mencintai orang yang sesama agama, bahkan mencintai seluruh kehidupan ini. Nah, semakin luas cintanya, maka akan semakin melimpah kebahagiaan yang ada di dalam dirinya. Kemudian, sekali lagi, untuk bisa kita mencapai kebahagiaan itu di dalam pernikahan, maka yang penting pertama kali jangan asal kita mencintai. Ya, kita kan kadang-kadang menikah yang penting aku menyukai kamu, kamu menyukai aku, udah menikah aja. Tidak. Jangan menikah hanya cukup asalkan cinta sama cinta. Tetapi pernikahan itu harus diawali dengan ilmu. Ya, kenapa? Karena ilmu itu yang akan membentuk perspektif. Ilmu itu yang akan membangun paradigma. Ilmu itu yang akan menciptakan visi, cara kita berpikir. Ya, saya kemarin ada kajian, ya, ibu-ibu ya bicara tentang pernikahan. Orang belajar untuk menjadi arsitek saja itu harus menempuh pendidikan 4 tahun, bahkan 4 tahun setengah. Menjadi ekonomi di marketing, untuk marketing misalnya, dia harus menempuh pendidikan 4 tahun. Tetapi untuk pernikahan kita kadang-kadang kurang siap dalam ilmu. Ya, padahal pernikahan itu adalah kehidupan sepanjang umur kita. Jadi kata guru saya, pernikahan itu adalah ibadah terpanjang. Kalau sholat diawali dari takbir, diakhiri dengan salam, maka pernikahan itu diawali dengan ijab qabul, diakhiri dengan kematian. Ya, diakhiri dengan kematian, maka perlu ilmu. Jadi orang semakin banyak melimpah ilmunya, maka semakin
indah perspektifnya. Sehingga semakin indah perspektifnya, pandangannya, maka dalam situasi dan kondisi apapun dia bisa menambang kebahagiaan. Itulah mengapa ketika orang menikah, setelah menikah doanya barakallahu laka wa baraka alaika wa jaba'a bainakuma fi khair. Ya, barakallahu laka wa baraka alaika wa jaba'a bainakuma fi khair. Artinya apa? Bahwa keberkahan itu tidak hanya kita tambang melalui kebaikan-kebaikan pasangan yang dihadiahkan kepada kita. Bahkan keburukan-keburukan yang memancar dari pasangan pun kita mendapatkan namanya keberkahan. Karena barakallahu laka kan dari kebaikan. Barakallahu wa barakallahu laka wa baraka alaika itu hal-hal yang buruk. Ya, kenapa? Karena semua itu pasti memancarkan keberkahan oleh karena kita tahu bahwa sesungguhnya penderitaan dan kebahagiaan itu bukan datang dari luar, bukan datang dari stimulus. Itu harus kita punya mindset begitu. Sesungguhnya kebahagiaan dan penderitaan itu bukan datang dari luar, tetapi datang dari dalam. Kebahagiaan dan penderitaan bukan muncul dari stimulus atau rangsangan-rangsangan dari luar, tetapi sangat bergantung pada respon kita terhadap stimulus itu. Itu yang membuat kita menderita atau bahagia. Ya, nah, untuk kita ini punya respon yang baik, maka kita harus punya sudut pandang yang baik. Nah, untuk kita punya sudut pandang yang baik, kita harus punya wawasan, punya ilmu. Ya, punya ilmu. Nah, ilmu itulah yang membentuk kita punya sudut pandang. Ya, sudut pandang itu yang membentuk kita punya respon. Respon itulah yang akan melahirkan namanya apa tadi? Penderitaan dan juga kebahagiaan di dalam diri kita. Ya. Nah, ini maka pertama kali saya sampaikan penting nih ilmu ini, ya. Bagi yang mau menikah, bahkan yang sudah menikah, ilmu itu terus harus kita pelajari. Ini adalah pendidikan sepanjang hidup kita. Ya. Kita ini, saya sebagai suami memahami satu perempuan saja itu ya belum selesai sampai sekarang, ya kan? Apalagi memahami banyak manusia. Jadi, itu artinya kalau kita tidak segera paham, nggak paham berarti kita disuruh terus belajar, Nah, kemudian sekali lagi pernikahan itu adalah asas dari perkumpulan. Kalau guru saya menyampaikan pernikahan itu adalah institusi terkecil. Yang kita di sana ada musyarakah, ada kerjasama. Ya, di situ tadi menumbuhkan spirit saling tolong menolong, ya, bukan ditolong tapi menolong. Fokusnya kita dalam pernikahan itu bukan ditolong tapi menolong. Ya, suami fokus menolong, istri juga fokus menolong, bukan fokus ditolong. Kalau ditolong itu yang kadang-kadang tadi sekali lagi ketika pingin ditolong, pingin diberi, pingin dihargai, itu yang menjadikan kita mudah sakit hati. Jadi usahakan kita belajar menjadi subjek, bukan menjadi objek, ya, subjek yang menolong. Makanya yang ada di dalam Al-Quran tadi adalah penolong sebagian yang lain, atau ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan tolong menolong bukan ditolong, ya, saling minta ditolong, bukan, saling tolong menolong, saling menolong satu sama lain, ya, tanpa berharap ya ditolong. Ya, kita menolong aja tanpa berharap ditolong, karena seperti yang disampaikan dalam Al-Qur'an, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ya, berbuat baiklah, wa ahsin kama ahsanallahu, sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian. Artinya apa? Berbuat baik saja, karena berbuat baik itu adalah apa? Perintah Allah. Menolong saja, karena menolong itu perintah Allah. Dan ketika kita menolong orang lain, pasti Allah akan menolong kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum, wa in asatum falaha. Jika kau berbuat baik, maka kebaikan akan mendatangi kamu. Tapi sekalinya kalau kau berbuat buruk, ya keburukan akan mendatangi kamu. Intinya apa? Kita saling tolong menolong, dan fokusnya bukan ditolong, tapi fokusnya menolong. Ya, nah, disinilah maka kemudian timbul namanya kerjasama.
ya, kerjasama untuk bahagia satu sama lain. Ya. Misalnya berarti tadi apa? Pernikahan adalah sarana kita untuk fokus memenuhi hajat pasangan, bukan memenuhi hajat diri sendiri. Ya, bukan memenuhi hajat diri sendiri. Karena kalau kita sudah membahagiakan orang lain, pasti kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita fokus membahagiakan diri sendiri, kita akan mengalami kelangkaan kebahagiaan. Jadi kalau kita ingin berlimpah kebahagiaan di dalam hati kita, ya kita berusaha, berjuang, berniat untuk membahagiakan orang lain. Ada orang menyampaikan, bagaimana aku bisa membahagiakan orang lain, aku ini belum bahagia. Dan kita belum bahagia karena kita selalu fokus membahagiakan diri sendiri. Fokus membahagiakan diri sendiri, kita semakin fokus membahagiakan diri sendiri sehingga tidak tergerak untuk membahagiakan orang lain, maka kita akan hilang dari kebahagiaan, nggak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan itu didapatkan ketika kita mau menolong orang lain saja, mau membantu orang saja, ya. Hati ini punya niat untuk membantu orang itu sudah bahagia, ya. Jadi jangan ini mungkin orang Barat mengatakan, ya kita harus bahagia dulu baru bisa membahagiakan orang lain. Setidaknya dalam diri kita ada keinginan untuk membahagiakan orang lain, nanti Allah akan memberikan kebahagiaan kepada diri kita. Ya, dari situ kemudian kita sudah punya visi melalui ilmu, ya, bahwa pernikahan itu adalah sebuah ruang berbagi, ruang saling tolong menolong untuk membahagiakan satu sama lain, dan untuk bisa mencapai kebahagiaan yang sempurna atau mencapai kepada Sang Maha Bahagia, yakni Allah Subhanahu wa taala, tentu saja kita akan berhadapan dengan banyak rintangan dan tantangan. Jadi sekali lagi ketika orang menikah tidak serta-merta langsung bahagia. Dia harus menghadapi bersama-sama tantangan, dan di ujung sana Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan hadiah kebahagiaan bagi orang yang bisa menembus berbagai rintangan dan tantangan di dalam pernikahan. Ya. Jadi apa saja tantangannya itu, dan tantangan itu sekali lagi tidak ada di luar diri kita. Ya, tantangan itu ada di dalam diri kita sendiri. Dan bahkan pernikahan itu hanyalah sebuah cara, ya, untuk bisa menembus tantangan-tantangan itu. Nah, apa tantangan yang ada di dalam diri kita? Ada dua tantangan. Pertama, hawa nafsu kita sendiri. Yang kedua adalah ego atau keakuan kita. Jadi kalau orang sudah mampu menjinakkan hawa nafsu dan mampu mengikis keakuan, maka dia pasti bahagia. Dan untuk menjinakkan hawa nafsu, kemudian mengikis keakuan, itu jalannya melalui pernikahan. Loh, bagaimana kok bisa melalui pernikahan? Pertama, hawa nafsu. Nafsu itu ada dua, nafsu syahwat dan nafsu ghadab. Nafsu syahwat itu adalah hasrat untuk mendapatkan, ya, untuk meraih dan selalu menuntut untuk pemenuhan dirinya, itu namanya nafsu syahwat. Ya, selama orang masih didominasi oleh nafsu syahwat di dalam pernikahan itu, meskipun sudah ada pasangan di hadapannya, dia pasti tidak bahagia. Kenapa? Karena nafsu syahwat itu fokus ingin mendapatkan, ingin memperoleh, ya. Jadi kebahagiaannya terletak pada apa yang dia dapatkan. Dan maka pernikahan itu untuk mengikis namanya nafsu syahwat ini. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengurangi tuntutan. Ya, seorang istri berusaha keras untuk tidak menuntut macam-macam sama suaminya. Karena tuntutan yang macam-macam, apalagi ditambah perfeksionis yang ingin sempurna, akan membuat membuat kita sendiri menderita. Ya, ingin agar suami perfect sesuai dengan keinginan dan menuntut macam-macam kepada suami, dikira itu akan membuat bahagia. Tidak. Semakin banyak tuntutan, ya, maka semakin sulit kita untuk meraih kebahagiaan. Ya.
Arti kebahagiaan itu justru ketika kita semakin berkurang tuntutan-tuntutan kita kepada pasangan, ya. Dan kemudian dilawan dengan cara apa? Memberi. Kita memberi apa kapasitas kita? Kita melihat nih kapasitas kita, kemampuan kita, ya. Kita dari kapasitas kita inilah kita berikan kepada pasangan. Maka kalau kita memberi kepada pasangan, maka tumbuh subur nih kebahagiaan di dalam diri kita. Jadi untuk menumbuh suburkan kebahagiaan di dalam hati kita itu adalah dengan memberi. Dan memang peluang besar yang bisa kita beri setiap hari itu adalah pasangan. Karena memberi kepada tetangga mungkin kita masih hitung-hitungan. Ya, memberi kepada orang yang nggak kita kenal masih hitung-hitungan. Tapi kalau memberi kepada pasangan sudah nggak lagi hitung-hitungan. Ya kan? Dan memberi setiap hari. Jadi bersedekah setiap hari. Makanya kenapa memberi nafkah kepada istri itu lebih baik bahkan daripada infak fisabilillah. Ya, ya, memberi nafkah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kenapa? Karena disitulah kita belajar memberi. Loh, ternyata bahagia itu ketika bisa memberi. Bisa memberi. Makanya selama ini kalau kita sering menderita dalam pernikahan, kita coba koreksi diri kita. Mungkin selama ini mindset yang tertanam di dalam pikiran kita adalah mindset mendapatkan, bukan mindset memberi. Atau mungkin kalau kita memberi tapi ingin mendapatkan balasan. Saya sudah sering memberi tapi kok dia nggak pernah memberi ya sama saya. Akhirnya pemberian-pemberian yang tidak tulus tadi itu akan berbalik menjadi senjata yang akan menusuk kita. Saya kemarin bilang, ibu-ibu, bukan hanya keburukan yang kadang akan menyakiti kita, tapi kebaikan yang tidak ikhlas, yang kita berikan kepada orang, tapi kemudian orang itu membalas dengan keburukan terhadap kita ini sakit hati. Ya, kebaikan-kebaikan kita yang dahulu itu kita ingat-ingat lagi, dan kemudian balasan yang dilakukan oleh orang yang pernah kita perlakukan baik itu, ya balasan yang buruk itu, maka membuat kita sakit hati. Akhirnya apa? Kebaikan-kebaikan kita itu justru jadi toksik atau racun yang menyakiti diri kita sendiri. Oleh karena apa tadi? Karena kita tidak memberi dengan ikhlas. Kita memberi dengan pamrih. Bagaimana mendapatkan balasan dari apa yang kita berikan itu. Ya. Kemudian yang berikutnya, nafsu ghadab. Ya, nafsu ghadab itu apa? Nafsu ghadab itu adalah marah, tidak suka, benci. Nah, maka ini dilatih dalam pernikahan. Karena nanti ketika sudah menikah, pasti kita melihat secara transparan, ya, secara utuh pasangan kita, kekurangan dan kelebihannya. Kalau pacaran itu kan yang diperlihatkan selalu kelebihan aja. Tapi kalau sudah menikah, diperlihatkan kekurangan dan kelebihan. Dan kita mungkin akan menemukan kekurangan-kekurangan dari pasangan. Maka ketika menemukan kekurangan-kekurangan dari pasangan itu, janganlah membuat kita kemudian timbul amarah, gejolak, ya, kebencian. Tidak perlu. Bahkan kita ini menahan marah. Karena orang yang kuat, terutama laki-laki yang kuat itu, bukan laki-laki yang bisa memukul istrinya. Ya, laki-laki yang kuat adalah laki-laki yang bisa menahan dirinya ketika marah. Ya, ketika marah dia menahan dirinya. Bahkan guru saya menyampaikan, ya, kalau kita marah, lebih baik bibir kita ini digigit, berdarah pun tidak apa-apa. Jangan sampai kemudian dari lisan kita ini meledak kemarahan, ya, meledak kemarahan. Ini mungkin menjadi hal yang menjadi nasihat bagi saya untuk apa? Menahan marah. Kemudian yang berikutnya adalah kita bersabar dengan kekurangan-kekurangan, mungkin dengan keburukan-keburukan yang muncul dari pasangan. Kita tahu bahwa pasangan itu partner kita menuju surga, ya, teman kita menuju surga. Dan ingat bahwa sesungguhnya kita masuk surga, banyak wali itu mencapai kewalian, ya, dalam kitab itu mencapai kewalian oleh karena sabar terhadap sama istrinya dan juga sabar terhadap suaminya. Dan kesabaran bagi seorang laki-laki yang sabar terhadap istrinya itu akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang diterima oleh Nabi Ayub. Bagi seorang istri yang sabar kepada suaminya, maka dia akan mendapatkan
pahala sebagaimana pahala kesabaran yang diperoleh oleh Siti Asia, yakni istri dari Firaun. Ya, sabar. Nah, ketika kita sabar itu mendapatkan pahala tanpa batas. Tetapi kan kita tidak bisa sabar nih kalau tidak ada yang disabari. Karenanya maka sesungguhnya istri itu menjadi ujian, ya. Kemudian suami yang diuji. Ketika sukses suami menempuh ujian itu, maka jangan sampai dia sombong, bahkan dia berterima kasih kepada istri. Demikian juga sebaliknya, ketika suami seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka kita sabar. Nah, ketika kita sabar, istri itu sabar, maka dia mendapatkan pahala tanpa batas. Ketika mendapatkan pahala tanpa batas, maka istrinya berterima kasih kepada suami karena berkat sabarnya terhadap suami, dia mendapatkan pahala tanpa batas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang berikutnya adalah belajar saling memaafkan. Jangan sampai suami istri itu memendam kebencian lebih daripada 3 hari, karena itu akan menjadi racun, ya, yang akan membunuh, yang akan terus menyakiti dirinya. Maka sekali lagi, orang yang benci, orang yang dendam kepada suami, itu kata Lause adalah seperti orang yang meminum racun tapi menginginkan orang lain yang mati, ya. Jadi orang yang marah dan memendam kemarahan itu seperti orang yang minum racun tanpa dia sadari, tapi menginginkan orang lain yang mati. Ya nggak mungkin orang lain yang nggak minum racun disuruh mati, ya. Makanya di sini penting memaafkan. Memaafkan itu akan membuat kemarahan yang berkobar itu kemudian menjadi teduh, menjadi sejuk di dalam diri kita ini. Belajar kita menghilangkan, ya, memaafkan pasangan. Pastikan sebelum tidur kita harus saling ridho satu sama lain. Suami ridho kepada istri juga ridho kepada suami. Ya, menerima semua apa yang menerima suami seutuhnya, ya suami menerima istri seutuhnya. Ya, dari situlah kita timbul ridho satu sama lain. Kemudian selain itu tadi nafsu, berikutnya keakuan. Nah, keakuan ini biasanya timbul dalam diri kita, merasa aku dan kamu itu beda. Aku memberi, kamu menerima. Tidak, ketika orang sudah timbul cinta yang dalam, maka keakuan itu lenyap. Kata guru saya, sesungguhnya keakuan itu musuh cinta. Jadi musuh cinta itu keakuan. Ketika keakuan mendominasi, maka cinta akan lenyap. Ketika cinta mendominasi, maka keakuan itu juga lenyap. Maka ketika kita mencintai, maka hilang diriku ini, ya kita hanya memikirkan aku yang kita cintai. Aku yang kita cintai, bukan aku diriku. Bahkan lebih daripada itu, pada akhirnya kita ini hanya semua yang kita lakukan di dalam pernikahan itu adalah proses melayani. Suami melayani istri, istri melayani suami. Dan pada hakikatnya ketika kita melayani pasangan, kita melayani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita melayani Allah lewat melayani pasangan. Suami melayani Allah lewat melayani istri. Istri melayani Allah lewat melayani suami. Ketika dianggap melayani Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin suami tidak bisa membalas kebaikan. Istri tidak bisa membalas kebaikan atas pelayanan kita, tetapi Allah pasti membalas kebaikan kita. Karena innallaha la yudhi'u ajrul muhsinin, sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala bagi orang yang berbuat baik. Ya, berbuat baik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah 1 jam. Rencana saya tadi sama istri 1/2 jam saja ngisinya ini. Ya, mohon maaf jika terlalu panjang yang saya sampaikan. Jadi ada 3 poin yang saya ingin sampaikan di sini. Pertama, bahwa kita harus memiliki paradigma di dalam pernikahan. Ya, paradigma pernikahan. Ya, dan itu dibentuk oleh namanya ilmu.
Ya, kemudian yang kedua, setelah kita punya ilmu bukan berarti kemudian selesai. Ternyata setelah kita menikah, kita menghadapi berbagai bentuk tantangan. Dan semua tantangan itu untuk menyempurnakan jiwa kita. Ya, karena dalam kesempurnaan itu orang bahagia. Apa tantangan pertama tadi? Tantangan pertama adalah nafsu kita sendiri. Nafsu itu menjelma jadi dua, jadi nafsu syahwat dan nafsu ghadab. Nafsu syahwat itu suka meminta, menuntut, ya, mendapatkan, ya, sementara nafsu ghadab itu benci, marah, semacamnya. Maka untuk bisa melawan nafsu syahwat ini adalah dengan cara kita memberi, berbagi, membahagiakan orang lain. Nafsu ghadab adalah dengan cara apa? Menahan marah dan juga memaafkan kesalahan orang lain. Nah, ini disampaikan oleh Al-Qur'an. Siapa orang yang mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disebutkan alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'annas. Orang yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang ataupun sempit, dan dia menahan marah dan memaafkan kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang yang berbuat muhsin. Ini adalah ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang orang yang mampu mengendalikan nafsu syahwat dan nafsu ghadab. Cirinya adalah dia memberi, dia menahan marah, dia memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian yang terakhir tadi adalah keakuan. Keakuan ini yang untuk menghilangkan tembok pemisah di antara kita dengan pasangan. Ya, bahkan kemudian kita hanya melihat satu aku, yang ada hanya aku dari pasangan itu, sehingga fokusnya kita terus melayani pasangan seperti melayani diri sendiri. Ya, bahkan bukan hanya itu, nanti ketika kita melayani pasangan, sebenarnya kita melayani Allah Subhanahu wa taala. Betapa nikmatnya hidup kita ini ketika kita diberi ruang, diberi kesempatan untuk melayani Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Mungkin ada yang mau disampaikan, Ibu-ibu. Untuk menghadapi konflik dalam pernikahan itu gimana? Ya, perlu diketahui, konflik itu bukan sesuatu yang harus kita hindari. Siapapun pasti akan mengalami konflik di dalam pernikahan. Nah, konflik itu bukan rintangan, bukan penghalang, tapi itu sebuah tantangan yang membuat kita bisa dewasa. Jadi dengan konflik kita akan makin dewasa. Bahwa kadang kita harus stres dulu untuk menemukan kalimatun sawaun. Jadi kalimat yang sama di antara kita. Ya. Jadi justru konflik itu bisa menjadi bumbu di dalam pernikahan. Kalau rukun aja, harmonis saja, datar-datar aja, rasanya nggak ada nikmatnya. Dan nikmat itu karena ada konflik, ada geronjalan-geronjalan, itu biasa. Tapi itu semua untuk membentuk namanya kedewasaan, kematangan jiwa kita. Ya, tidak ada yang tidak ada konflik itu. Tidak ada yang tidak ada konflik. Semuanya pasti akan kena konflik. Untuk apa? Untuk tadi, untuk mematangkan dan menyempurnakan jiwa kita. Mungkin itu, ya. Ada pertanyaan yang lain nih? Ibu-ibu yang lain mungkin ada yang mau disampaikan. Kalau tidak ada, ya, iya. Makanya suami itu ya kalau suka marah ya saat mau datang bulan gimana hukumnya? Iya, iya kalau memang kan biasa orang marah datang bulan biasa mau marah gitu kan. Makanya bilang kepada suami sejak awal, aku ini kan sering marah, maka kamu harus menyiapkan cadangan kesabaran bagi dirimu sehingga sampai dapat pahala yang banyak dari saya. Ini kiriman pahala dari Allah dalam bentuk apa? Dalam bentuk saya marah-marah ini. Kalau sabar dapat pahala tanpa batas. Jadi antara marah dan yang dimarah itu sekedar kerjasama, memproduksi ibadah, memproduksi pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hukumnya nggak apa-apa lah ya, marah biasa. Tidak ada yang tidak marah gitu ya. Hukum hukum marah terhadap suami ya. Tapi memang sebagai seorang istri fokusnya itu adalah bagaimana mendapatkan ridhonya suami. Makanya nanti kalau sekarang ini marah misalnya, besok minta maaf ya. Mohon maaf, saya kemarin itu karena kondisi badan saya nggak
nggak mungkin kan untuk menahan marah, jadi saya marah, minta maaf saja. Yang penting bagaimana kita selalu menemukan kesempatan untuk mendapatkan ridhonya suami. Karena perjuangan tertinggi dan keberhasilan tertinggi dari seorang istri adalah mendapatkan ridhonya suami. Kalau sudah mendapatkan ridho suami, maka dia mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu ya. Ada lagi ya. Semoga perjumpaan ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.